Insan-insan mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang Jumat azakumullah, usikum bitaqwallah. Al-Quranul Karim mengutip doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim sebagai bapak para nabi, bapak para rasul. Ibrahim adalah panutan bagi tiga agama, Islam, Nasrani, dan Yahudi. Ibrahim berdoa dalam Al-Quranul Karim, Ibrahim berdoa buat Mekkah Al-Mukarramah. Rabbi ja'al hadza balada aminan, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman. Wa junubni wa bani anak budal asnam, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Yang menarik adalah Ibrahim waktu Mekkah dalam kondisi kosong, belum banyak manusia, Ibrahim berdoa agar negeri ini negeri yang aman, menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang pemimpin, tanggung jawab sebagai seorang ayah, memberikan rasa aman buat keluarganya, memberikan rasa aman buat masyarakatnya. Datang Islam membawa konsep memberikan keamanan, kemaslahatan, baik buat manusia secara umum maupun buat keluarga. Yang pertama diantaranya adalah salamatud-din. Islam datang untuk menjaga agama, karena satu-satunya agama yang bisa mengatur manusia jadi baik, satu-satunya sistem yang bisa mengatur manusia jadi baik adalah agama. Bukan seminar, bukan kursus, bukan sekolah. Yang bisa membuat orang jadi baik yaitu agama. Makanya sebagai seorang pemimpin wajib menerapkan agama bagi orang-orang di bawahnya. Agama membuat manusia jadi jujur. Agama manusia jadi takut berbuat dosa dan maksiat. Bukan pelatihan-pelatihan, bukan training-training, bukan seminar-seminar. Negara sudah mengeluarkan duit banyak untuk membuat orang jadi baik. Kenyataannya kita menyaksikan orang-orang yang melanggar, orang-orang yang berbuat jahat, justru pemimpin-pemimpin yang ada di atas, pejabat-pejabat yang ada di atas. Artinya gagal membina manusia dengan training-training, dengan kursus-kursus, dengan seminar-seminar. Yang bisa membuat orang jadi baik adalah agama. Salah kita hari ini memusuhi agama, mencurigai agama. Agama yang membuat orang jadi baik. Sebagaimana di masa Nabi SAW, yang beliau hidup pada masa jahiliyah, diutusnya Nabi kita Muhammad SAW membalikkan keadaan. Orang yang sangat rusak, orang yang sangat jahat, berubah menjadi sebaik-baik manusia pada masa beliau SAW. Maka pendekatan agama ini sangat penting di semua aspek, baik di rumah, baik di sekolah, maupun di tempat-tempat kerja. Agamalah yang menekan dia tidak jadi maling. Agama yang membuat dia tidak berbuat keonaran di mana-mana. Agama sukses membuat manusia jadi baik. Sejak agama Islam diutus di masa Nabi SAW sampai hari ini,
agama yang menghentikan berbagai macam karakter manusia yang jahat. Untuk itu jamaah sekalian, kalau mau baik, kalau mau bagus tatanan sebuah masyarakat, tatanan sebuah organisasi, apakah di rumah, di sekolah, di perusahaan, hidupkan agama. Karena itu yang membuat orang jadi baik. Yang kedua, konsep Islam dalam menata keamanan sebuah masyarakat, yaitu salamatul akal, menjaga akal sehat. Islam sangat mendukung konsep menjaga akal sehat, sehingga Islam datang mengharamkan khamr, minuman keras. Karena khamr, minuman keras, merusak akal manusia. Orang jadi rusak pikirannya, jahat pikirannya. Kenapa? Disebabkan dengan khamr. Khamr pada zaman sekarang sudah sangat luar biasa bahayanya, dan dinamakan dengan sebutan narkoba. Ini sebutan lain dari khamr. Negara memerangi narkoba, Islam sudah lebih dahulu memerangi narkoba, karena narkoba membuat kerusakan di semua lapisan masyarakat. Nah, konsep Islam juga dalam menata akal sehat adalah Islam menganjurkan umatnya untuk cerdas, sehingga seorang pada level ulama ketika dia beristihad memaksimalkan cara berfikirnya, seandainya istihad salah tetap dapat 2 pahala. Berarti satu-satunya agama yang mengajarkan umatnya untuk produktif berpikir, berkembang adalah agama Islam. Sangat disayangkan kalau kita melihat orang-orang di luar Islam sangat-sangat cerdas, sedangkan umat Islam sangat-sangat kurang memanfaatkan cara berpikirnya. Untuk itu jamaah sekalian, sebagai seorang rasul, seorang Nabi mengajak para sahabatnya untuk menjadi orang cerdas. Banyak ayat Al-Quranul Karim ditutup dengan afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Afala tatafakkarun, tidakkah kalian berfikir? Afala tadzakkarun, tidaklah kalian mengambil pelajaran? Ya ulil albab, wahai orang-orang yang punya kecerdasan. Ini gambaran Islam mendorong agar umatnya cerdas di semua aspek, termasuk dalam mengejar kehidupan dunia. Pada zaman sekarang dibuka pintu kecerdasan, maka banyak orang yang usahanya sebulan 2 bulan tidak sampai hitungan tahun sukses menjadi orang yang berhasil dalam dunia usaha. Banyak orang bekerja di suatu perusahaan, sukses dia sampai jabatan yang tinggi dalam waktu yang singkat. Kenapa? Kerja cerdas, bukan hanya kerja keras. Untuk itu jamaah sekalian, sayang kalau Allah berikan anugerah otak, akal sehat, bahasa agamanya akal, kita tidak gunakan. Untuk itu di masa Nabi SAW, beliau sangat mempotensikan semaksimal mungkin menggunakan rasio dalam kehidupan dunia ini. Yang ketiga, konsep bagaimana menciptakan masyarakat yang aman. Islam datang dengan cara salamatul mal, menjaga harta. Harta dalam Islam sangat dihormati. Harta dalam Islam sangat dijaga. Sehingga kalau seandainya ada orang menyia-nyiakan hartanya, maka hukumnya haram, boros, mubazir, termasuk temannya syaitan, kata Al-Quranul Karim. Demikian Islam mengharamkan menjaga harta. Islam mengharamkan untuk mencuri, dan hukumannya tegas dalam Islam. Pencurian dalam Islam dipotong tangannya. Hari ini kita saksikan negeri yang kaya, negeri yang makmur yang namanya Indonesia, sejak merdeka tidak maju-maju. Kenapa? Karena banyak oknum-oknum yang jadi maling. Sejak awal negara berdiri, kita menyaksikan, mendengar, melihat banyaknya maling di negeri kita. Bahkan maling berkuasa, maling punya kemampuan untuk menghukum orang-orang yang justru tidak mencuri. Kenapa? Karena pelakunya adalah, hakimnya adalah, penguasanya adalah orang-orang yang terduga jadi maling. Jadi kita hidup di negeri kanan kiri depan belakang semuanya hampir jadi maling. Harta tidak dihormati,
dia mengkonsumsi, mendapatkan harta dengan cara yang haram, hilang keberkahannya. Dan ini yang kita saksikan. Makanya di masa Nabi SAW sangat tegas. Seandainya Fatimah anak Muhammad sarokot mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Kenapa terjadi kebangkrutan? Kenapa terjadi kemiskinan? Karena adanya kejahatan pencurian. Untuk itu jemaah sekalian, kita sayangkan banyaknya kasus kejahatan, tidak tegasnya pemimpin menghukum pelaku-pelaku kejahatan, sehingga timbul kerusakan. Dan korupsi hari ini sudah jadi budaya, dan orang tidak takut untuk berkorupsi. Kenapa? Karena hukumannya ringan dan bahkan dilindungi, bahkan bisa selamat dari jeratan hukum. Ini gambaran jamaah sekalian bahwa Islam datang menjaga harta kaum muslimin, harta manusia. Harusnya bangsa ini sudah maju. Kalau kita lihat Malaysia, jauh dengan kita. Padahal kita lebih merdeka lebih dahulu. Sumber daya alamnya lebih banyak dari mereka. Kenapa kita terpuruk? Kenapa harta kaum muslimin tidak dijaga? Pemimpin harusnya berpikir bagaimana menjaga harta kaum muslimin agar mereka merasakan kekayaan negeri mereka. Untuk itu jemaah sekalian, tolong, karena banyak juga perusahaan itu bangkrut bukan karena tidak maju perusahaannya, tapi banyak yang tidak jujur, banyak yang korupsi, banyak yang jadi maling, bahkan banyak di antara mereka secara sistematis menjadi mafia yang tugasnya menggerogoti kekayaan perusahaannya itu sendiri. Kemudian yang keempat, konsep Islam menjaga negeri yang aman adalah salamatul nafs, menjaga kehormatan jiwa. Dalam Islam, seorang itu nggak boleh diganggu, nggak boleh direndahkan, nggak boleh ditumpahkan darahnya, dihormati dalam Islam. Makanya Islam memberlakukan hukum qisas, nyawa dibalas dengan nyawa. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam hukum qisas itu ada kehidupan, wahai orang yang berakal. Jamaah sekalian, kalau seandainya hukum qisas ditegakkan, kehormatan manusia terjaga. Tidak ada yang berani mengganggu, tidak ada yang berani melakukan tindakan-tindakan pembunuhan, karena konsekuensinya hukumannya mati. Sayang, seribu sayang, kita saksikan banyak kasus-kasus yang menimpa manusia hari ini, pelakunya tidak dihukum mati. Akibatnya mereka berani melakukan tindakan-tindakan pembunuhan, bahkan dilakukan oleh aparat hukum sekalipun. Kenapa? Karena hukumnya tidak tegas. Seperti yang kita saksikan hari ini, hukumnya bertele-tele. Seandainya dia masuk penjara, bisa keluar dari penjara, bisa pulang dari penjara. Seandainya masuk penjara, dapat fasilitas VIP dalam penjara. Berbeda dengan hukum Allah, nyawa dibalas dengan nyawa. Di Saudi Arabia, pembunuh dihukum qisas, dipenggal kepalanya di tengah pasar, disaksikan oleh masyarakat. Untuk apa? Menjaga kehormatan manusia. Barang siapa yang menumpahkan darah manusia, maka diberlakukan hukum qisas. Maka hukum harus tegas. Hukum tegas memelihara kemaslahatan. Demikian dalam kehidupan. Banyak terjadi kasus-kasus yang sangat memilukan sekali lantaran hukum yang tidak tegas. Pemimpin yang tegas akan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri ini negeri yang aman, negeri yang makmun, sehingga masyarakatnya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat azakumullah.
Bagian yang kelima, tugas pemimpin dalam memberikan keamanan bagi masyarakatnya adalah yaitu salamatul irid, menjaga kehormatan seseorang, menjaga marwah seseorang. Dalam Islam kehormatan seseorang dijaga, sehingga nggak boleh aibnya disebarkan. Dalam bahasa agama namanya ghibah. Ayuhibbu ahadukum, sukakah di antara kalian memakan bangkai saudaranya sendiri, kata Al-Qur'anul Karim. Itu bagi orang yang menggibahkan. Demikian juga Islam mengharamkan untuk fitnah, sehingga ketika ada seorang wanita baik-baik difitnah berzina, dan yang memfitnah tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka yang memfitnah dicambuk sebanyak 80 kali dalam surah An-Nur. Yang fitnahnya itu dicambuk sebanyak 80 kali. Hari ini kaum muslimin hilang rasa harga dirinya, marwahnya, saling fitnah. Di mana-mana saling fitnah. Di medsos, saling curiga, saling tuduh. Dampak demokrasi yang salah, dampak demokrasi yang jahat, saling fitnah. Ya, orang yang baik, orang yang berprestasi difitnah sekeji-kejinya dan seterusnya, sehingga kita banyak terbawa saling fitnah. Hal-hal yang sepele kita fitnah, yang tidak baik bagi kita, yang tidak ada hubungan dengan kehidupan kita, kita pun terjun di situ, ikut memfitnah. Lihat kejahatan media sosial itu, orang saling fitnah sana, fitnah sini. Bahkan kepada pemimpinnya sendiri difitnah, dan pemimpinnya juga kadang memfitnah. Semua sebab fitnah. Kenapa kita nggak bisa berhenti untuk saling fitnah? Apa manfaatnya itu? Allahu Akbar. Islam datang untuk melarang kita saling fitnah, ghibah. Seandainya betul seorang punya aib, kita sebarkan aibnya, dosa besar. Apalagi kalau orang itu tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, kita fitnah, lebih besar lagi. Ini gambaran jamaah sekalian. Demikian juga di dunia kerja, jangan saling fitnah. Seringkali orang bersaing tidak sehat. Bersaing dengan cerdas, jangan saling fitnah. Jangan saling tuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Nanti dituntut pada yaumul qiyamah kehormatan seseorang, sehingga orang nggak bisa memfitnah prestasinya, dia fitnah pribadinya. Nggak mampu fitnah pribadinya, dia fitnah agamanya. Allahu Akbar. Seperti yang terjadi hari ini, tidak ada satupun yang selamat dari fitnah. Maka bagi kita, siapapun kita, khususnya bagi para pemimpin, tolong jaga, jangan sampai kita jatuh dalam saling fitnah di antara kita. Yang ada yang pernah saya sebutkan di sini, jadilah orang yang saling memaafkan. Bersaing silakan, berprestasi silakan, berlomba-lomba silakan dalam berprestasi, dalam mengejar cita-cita, dalam mengejar target, tapi jangan menggunakan cara-cara kotor, cara-cara yang haram, yaitu cara-cara fitnah. Ini yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Iyyakum wazon, hati-hati dengan dugaan. Fa inna zonna akzabul hadis, karena dugaan itu seburuk-buruk perkataan. Seburuk-buruk perkataan adalah sangka-sangkaan, dugaan-dugaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke dalam jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, petunjuk dalam kehidupan dunia kita, dalam usaha-usaha kita, dalam pekerjaan kita. Semoga Allah satukan hati-hati kita, dan semoga Allah senantiasa berkahi negeri kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah. YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama.